Kita ingin anak muda yang sekarang itu setelah melihat pameran itu, mulai timbul satu pertanyaan di mereka, apa yang bisa saya lakukan untuk perdamaian? Oke. Atau setidaknya ya, apa yang bisa saya lakukan untuk teman saya, untuk orang-orang yang berbeda dengan saya di sekitar saya? Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, menggali inspirasi perdamaian dari dua tokoh dunia yang penuh teladan, Gus Dur dengan nilai kemanusiaan dan pluralismenya, serta Daisaku Ikeda dengan pesan dialog lintas budaya dan bangsa. Gus Dur juga berpesan bahwa membangun persahabatan dan perdamaian harus dilakukan dengan hati yang tulus tanpa kepentingan apapun selain untuk kemanusiaan. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas pameran Dialog Peradaban 2025 Inspirasi Perdamaian dari Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Jangan kemana-mana, kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Indah Kumaidi yang akan menjadi host serta memandu program Kopi Darbo di sore hari ini. Oke, kalau misalnya ngomongin soal pameran Dialog Peradaban 2025, ini hubungannya akan erat sekali dengan yang namanya Persahabatan Fondasi Perdamaian. Untuk itu langsung saja kita sapa kedua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Yang pertama ada Ning Inaya Wulandari Wahid selaku Ketua Panitia Pameran Dialog Peradaban 2025. Assalamualaikum Ning Inaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gimana kabarnya Ning? Alhamdulillah sehat, Mbak Indah gimana? Sehat, karena saya sebelumnya tuh udah sering gitu ya scroll medsos, itu sering dengar celetukannya Ning Inaya ini, dan sekarang bisa ngobrol langsung, senang sekali. Semoga ini di mana posisinya sekarang? Saya lagi di tengah-tengah pameran. Ini di belakang saya ada kelihatan ya. Ini iya. ruangannya. Pamerannya memang kita bentuk seperti rumah. Oh, gitu. Seperti itu. Wah, nanti kita akan kulik lagi bagaimana konsep di dalam-dalamnya ya. Oke. Tidak hanya Ning Inaya Jawa Kopdar, juga bergabung bersama kami yaitu ada Bapak Herianto atau lebih akrab disapa dengan Ko Ahyong selaku Soka Gakkai Indonesia dan kurator pameran Dialog Peradaban 2025. Halo Ko Ahyong, selamat sore. Halo, selamat sore juga Mbak Indah. Nggak boleh kalah ini. Kalau Kak Ahyong gimana kabarnya? Baik juga. Baik juga. Sudah makan siang pasti ya? Iya, tadi juga baru dari Istiqlal, baru balik ke kantor lagi saya. Gitu. Tapi masih di Jakarta sekarang? Masih di Jakarta. Oke, baik Jawa Kopdar. Karena memang sudah dari awal Indah katakan bagaimana pameran Dialog Peradaban 2025 ini yang tentunya akan menjadi inspirasi perdamaian dari Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Kita langsung menuju kepada Ning Inaya. Kira-kira kalau misalnya ditanya terkait dengan pengenalan gagasan utama yang dibawa dari pameran Dialog Peradaban 2025, itu kira-kira bagaimana Ning? Iya, jadi pameran Dialog Peradaban ini kan sebenarnya diambil dari bukunya Gus Dur yang dibuat bersama Daisaku Ikeda 15 tahun yang lalu. Nah, wasiatnya Bapak salah satunya adalah supaya buku ini bisa semakin tersebar ya. Dan Iya, jadi ini buku ini membicarakan tentang dialog antar agama yang kemudian bisa dianggap menciptakan toleransi dan perdamaian gitu. Nah, cita-citanya itu. Nah, jadi untuk memunculkan ide tersebut gitu, kami memunculkan di sini ada buku-bukunya Bapak, semua hal tentang buku Dialog Peradaban tersebut yang sudah dibuat dalam 9 bahasa. Dan dalam pameran ini kami meluncurkan edisi audiobook.
gitu. Oh, audiobooknya Ya, ada. Oke. audiobooknya. Dan kami itu juga memunculkan buku dialog peradaban tersebut itu dalamnya apa sih, seperti apa. Nah, itu di dalam pameran ini kami munculkan dalam berbagai bentuk. Ada bentuk animasi, ada bentuk komik, gitu ya. Ada bentuk permainan kartu. Jadi segala sesuatu tentang di dalamnya nih ngomongin gimana sih dialog peradaban untuk menciptakan toleransi dan perdamaian. Nah, ini muncul dalam berbagai bentuk gitu. Oh, seperti itu. Tapi nih Inaya, kalau misalnya ngomongin soal pameran dialog peradaban 2025, ini berarti sudah ada di bukunya Gus Dur begitu ya. Tapi penggagas utamanya siapa waktu itu? Penggagas utama apanya, Mbak Indah? Untuk melaksanakan acara ini. Untuk pamerannya ini sebenarnya cita-cita besarnya Ibu Sinta ya, Ibu Sinta dan juga pihak Soka Gakkai. Jadi Soka Gakkai ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Bapak Daisaku Ikeda gitu. Nah, jadi dari udah bertahun-tahun nih, kok ya nggak tahu kenapa nggak pernah kejadian. Kejadian kok ya tahun ini, dilalah tahun ini, dan rasanya kalau melihat kondisi Indonesia tahun ini dan melihat kondisi dunia tahun ini, maka buku ini menjadi sangat relevan untuk dikeluarkan, untuk diomongkan, untuk dibaca dan dan isinya dipraktekkan gitu. Karena kayaknya masyarakat dunia hari-hari ini butuh sekali dengan untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kita ke perdamaian dan toleransi gitu. Oke, baik Ding Inaya. Kalau misalnya ini sedikit menambahkan dari sosmed gitu, katanya gini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, barangkali dari acara ini juga bisa menjadi jembatan perdamaian itu. Oke, baik, kita boleh geser terlebih dahulu kepada Ko Ayong. Oke, ini sebagai kurator. Nah, kira-kira boleh diceritakan juga persiapannya kemarin, karena memang tadi Ning Inaya juga bilang ini sudah dari lama, bahkan bukan hanya hitungan bulan, tapi bertahun-tahun direncanakan, tapi baru kesampaian di tahun ini. Karena kemarin juga ada pembukaan ya, Ko Ayong. Mungkin boleh cerita sedikit terkait dengan persiapannya kemarin untuk pameran ini. Baik. Jadi memang kita persiapan dari bulan bulan Juli ya, Mbak Inaya ya, awal Juli. Jadi kita baru awal Juli kita ke Jogja untuk rapat nih di kantornya Seknasnya Gus Durian ya. Iya. Gitu. Jadi memang waktu itu kita banyak ngobrol, banyak mencari ide cara terbaik supaya pameran ini itu bukan cuma untuk menampilkan isi buku, tapi pengunjung itu bisa merasakan semangat perdamaian, kecintaan Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda untuk kemanusiaan. Jadi poinnya, dan dari awal Mbak Inaya selalu pesan, saya tidak mau tampilkan Bapak dan Ikeda Sensei itu, Bapak Daisaku Ikeda itu sebagai kayak sosok manusia yang di luar jangkauan kita. Maunya menampilkan mereka pun manusia sama seperti kita. Jadi memang sejak awal kita mengarahnya ke situ. Jadi ada 2 keyword nih yang dari Mbak Inaya itu adalah pertama, pameran itu harus memungkinkan pengunjung mengeksperiencing Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Kedua itu adalah pameran ini harus bisa mengaktifasi pengunjung, semangat perdamaian, semangat kemanusiaan itu pengunjung harus bisa mengaktifasi itu. Makanya keluarlah yang namanya ada permainan kartu, ada puzzle, ya ada permainan teka-teki silang gitu. Nah, jadi itu kurang lebih persiapannya cukup tingkat, tapi kemudian karena banyak sekali teman-teman yang antusias ya, banyak dapat ide yang bagi saya sendiri itu pun brilian, dan saya justru banyak belajar gitu dari Mbak Inaya, dari teman-teman Gus Durian ya, untuk ide-ide membuat persiapan pameran ini gitu. Oke, yang dilibatkan Gus Durian di sekitar Jogja saja atau ada daerah-daerah lain atau memang ada perwakilan dari seluruh Indonesia atau bagaimana? Kebetulan memang tim kurator kita itu ada Pak Harus Salim, ada Pak Samuel Indratma itu dari Jogja, terus kemudian ada Pak Erwin juga, lalu juga ada Nirwan Samudi ya, itu juga salah satu teman yang gitu, dan ada juga tim yang membantu desain kayak Widi ya, ada teman kita juga Cahyadi ya. Jadi memang
di tim ini kita banyak berdiskusi, terutama bagaimana seperti contoh misalnya apa yang disukai Gus Dur gitu, apa yang membuat Gus Dur menjadi sosok yang luar biasa, apa yang pada masa kecil, masa muda ya Gus Dur maupun Dai Saku Ikeda sehingga keduanya itu begitu gigih memperjuangkan perdamaian. Jadi hal-hal yang selama ini tidak pernah kita ketahui tentang kedua tokoh inilah yang ingin kita tampilkan. Dengan harapan semua itu akan menjadi inspirasi buat pengunjung bahwa oh ini relate loh. Orang yang luar biasa kok pernah loh mengalami tragedi, pernah dikhianati, pernah hidup susah, sama loh seperti kita. Tapi mereka itu bisa bangkit di atas semua kesulitan itu dan menjadi orang yang begitu inspiratif buat seluruh dunia. Oke, baik Kak Hayang dan juga nih Inaya. Sebentar lagi kita masih akan terus ya ngobrolin soal pameran Dialog Peradaban 2025. Jangan kemana-mana, jamaah Kopdar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopdar, kalau tadi kita sudah sedikit perkenalan ya dengan yang namanya pameran Dialog Peradaban 2025 yang menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus kita bisa berkaca bagaimana unsur perdamaian dari Gus Dur dan Dai Saku Ikeda. Kita lanjutkan kembali kepada Ning Ina ya. Tadi sempat disinggung juga sama yang namanya Kak Ayong, kalau ada bagaimana sih kira-kira Gus Dur di waktu dulu, sistem-sistem atau sifat-sifat yang melekat, unsur perdamaian melekat pada Gus Dur. Itu mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi dari Ning Ina ya, silahkan. Iya, kebanyakan orang itu ngertinya, oh Gus Dur itu presiden, Gus Dur itu hidupnya enak gitu ya, mewah gitu. Bisa begini, begitu. Kalau mewah itu jelas enggak ya. Netizen itu ya. Lebih sering bokeknya, iya. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu itu adalah sebenarnya perjuangannya Bapak dari dulu, terutama kalau kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal perjuangan kemanusiaan. Nah, itu tuh sebenarnya udah dari zaman dulu, jauh sekali sebelum jadi presiden gitu ya. Jadi di sini makanya di dalam pameran ini kita munculkan bahwa Gus Dur itu juga orang yang mengalami banyak sekali kemalangan loh gitu. Dari mulai kecil ayahnya meninggal, dia harus membantu ibunya menanggung adik-adiknya, ya kan, kelima orang adik-adiknya. Belum lagi terus kemudian harus mengalami kebutaan, mengalami istrinya kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, dikejar-kejar rezim dan segala macam. Tapi itu malah membuat Gus Dur menjadi semakin percaya pada perjuangan untuk keadilan bagi semua gitu. Maka kayak di pameran ini kita munculkan bahwa misalnya ada fotonya Gus Dur dengan Yasser Arafat gitu. Ini dari zaman dulu itu untuk mengingatkan bahwa perjuangan Gus Dur supaya Palestina merdeka itu udah dari zaman dulu loh gitu. Bagaimana Gus Dur memperjuangkan hal tersebut misalnya kayak gitu. Jadi penderitaan-penderitaan yang dialami itu bukan malah kemudian bikin beliau patah semangat terus udahlah aku hidup gini-gini aja, aku bahan aja deh, enggak. Tapi menjadi itu malah jadi bahan bakar untuk kemudian perjuangannya beliau gitu. Oke, itu ya menjadi bahan bakar untuk semangat perjuangan. Tapi nih kalau misalnya di sini saya lihat ada dua tokoh inspirasi ya, ada Dai Saku Ikeda dan juga Gus Dur. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa menyatukan kedua pemikiran ini untuk dijadikan persembahan pameran Dialog 2025? Betul. Nah, ini kan ada Sensei Dai Saku Ikeda juga yang ternyata hidupnya juga sama, banyak mengalami kemalangan. Artinya semua orang itu mengalami kemalangan. Tapi kemudian Gus Dur dan Dai Saku Ikeda menganggap kemalangan hidup itu menjadi menjadi pelajaran dan kemudian membawa hikmah untuk kemudian malah membantu mereka untuk kemudian berusaha supaya orang lain juga nggak mengalami rasa sakit yang mereka alami gitu. Nah, ini yang kemudian penting dan sangat kami berusaha munculkan nuansa itu di pameran ini supaya nanti pengunjung pameran begitu keluar dari pameran ini mikir,
wah kalau gitu aku juga bisa lah sebagai masyarakat biasa, aku nggak perlu nunggu jadi presiden atau punya organisasi seperti Soka Gakkai atau apapun, tapi sebenarnya setiap kita bisa kemudian membawa apa yang terjadi sama kita untuk kemudian berjuang agar orang lain juga nggak mengalami hal yang sama. Seperti itu. Jadi ternyata memiliki latar belakang yang kurang lebih sama di bagian ada susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian itu, tapi tidak memutus semangat itu. Oke, kita boleh lanjut dulu kepada Ko Ahyong. Ini saya ingin tanyakan lebih detail dulu untuk kegiatan pamerannya, karena tadi kata Ning Inaya ini acaranya kurang lebih 1 bulan ke depan ya? Betul. Oke, 1 bulan ke depan. Mungkin boleh ada apa saja di pameran Dialog Peradaban 2025? Silakan Kak Ahyong. Oke, baik. Jadi memang tadi seperti kata Mbak Inaya ya, kita tuh membuat pameran itu dengan konsep rumah persahabatan. Jadi kita menciptakan suasana pameran, pengunjung pun datang langsung merasa nyaman. Langsung, jadi kita banyak menempatkan area-area yang memungkinkan pengunjung tuh duduk, ngobrol, bertukar pikiran. Gitu. Jadi pada dasarnya benar seperti rumah. Jadi kita ada bagi kurang lebih 5 segmen. Bagian pertama itu teras. Jadi kita benar bentuk sebuah teras rumah yang bentuknya rumah kayu lah ya. Rumah kayu dengan dindingnya dari bambu. Cuma yang menarik itu memang dari depan itu kita sudah menampilkan 2 peradaban yang berbeda. Kayak misalnya kita ada taruh sendal bakyak nih, bakyak yang Jawa, bakyak yang Jepang gitu. Terus juga ada lonceng anginnya ya, lonceng angin yang bambu yang mewakili Indonesia dengan lonceng bambu yang lonceng yang ala Jepang lah ya. Gitu. Dan memang kita sebut rumah persahabatan karena ketika kita bicara perdamaian, kadang terlalu luas, kadang bagi orang terlalu abstrak. Tapi sebenarnya perdamaian kalau menurut Gus Dur maupun menurut Daisaku Ikeda, intinya cuma satu. Kita mulai menghargai orang lain, menerima perbedaan dengan kita. Makanya kita kasih nama sahabatan. Makanya kita bersahabat untuk perdamaian, untuk kemanusiaan. Jadi begitu di teras itu memang pengunjung bisa duduk ya, ada kursinya ya, kursi teras, ada meja teras gitu. Jadi dari awal itu kita mau membuat pengunjung datang itu udah merasa di welcome langsung oleh Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Untuk lokasinya apakah berbeda dengan pembukaan kemarin? Pada dasarnya sama. Jadi kita menggunakan selasarnya Istiqlal yang tempat Mbak Inaya berada ini, dia satu lorong selasar panjang. Jadi dari teras kemudian kita masuk lagi ke ruang tamu. Di ruang tamu itu kita menampilkan ya foto-foto pribadi lah ya, kehidupan pribadi Gus Dur maupun Daisaku Ikeda. Key point-nya itu di ruangan ini adalah bagaimana Gus Dur itu kakeknya ya, setiap malam sebelum tidur tuh selalu menceritakan banyak hal yang membuat Gus Dur itu mengerti semangat toleransi untuk menghargai perbedaan gitu. Dan misalnya Bapak Daisaku Ikeda gitu, karena memang dulu waktu dia kecil tuh keluarganya kan di Jepang itu, Jepang kan masuk perang dunia, tapi karena keluarga pada masa itu sebenarnya banyak sekali rakyat Jepang yang sangat menderita. Kenapa? Karena terpaksa, walaupun abangnya itu sangat benci perang, mamanya itu sampai anak-anaknya itu, anak-anak yang dewasa semua harus ikut perang, sehingga keluarganya. Jadi dari kecil Bapak Daisaku Ikeda itu udah diajarin oleh abangnya maupun mamanya, perang itu kejam, perang itu bodoh. Itu yang kemudian membuat kedua tokoh ini, karena ada orang-orang di sekitarnya yang membuat mereka itu mengerti tentang pentingnya perdamaian. Nah, ini yang kita ingin tonjolkan di ruang tamu ini. Gitu. Selanjutnya kita ada ruang baca. Di ruang baca itu kita menampilkan buku-buku dialog peradaban yang sudah diterbitkan dalam 9 bahasa, serta berbagai upaya perdamaian Gus Dur maupun Daisaku Ikeda. Contoh misalnya, salah satu yang kita tampilkan itu adalah Gus Dur dengan masyarakat Papua. Dan saya baru 2 hari yang lalu saya baru ketemu senior saya, seorang peneliti yang banyak melakukan penelitian di Papua. Dia bilang masyarakat Papua itu banyak yang tidak bisa melupakan Gus Dur gitu. Karena Gus Dur yang benar-benar mengembalikan nama Papua. Gitu. Jadi dekat gitu. Kayak misalnya Bapak Daisaku Ikeda sendiri gitu. Ketika masa tahun 70-an ya, lagi perang dingin lagi semakin memuncak.
beliau itu cuma masyarakat biasa, walaupun pemuka agama ya. Tapi Bapak Daisaku Ikeda kemudian mengunjungi Rusia, mengunjungi China, mengunjungi Amerika, berdialog dengan tokoh negara itu, sehingga menjembatani gitu perbedaan, kecurigaan itu beliau menjadi jembatan itu melalui dialog. Tapi ketika itu beliau banyak dikritik, misalnya kenapa seorang pemuka agama ke negara yang tidak mengakui agama? Jawabannya satu, di sana ada manusia gitu. Jadi baik Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda, focal pointnya itu cuma satu, kemanusiaan. Itu yang ingin kita tampilkan di section ini. Dan kemudian section selanjutnya kita banyak mengeluarkan kutipan-kutipan ya dari buku Dialog Peradaban ini untuk menjadi inspirasi yang membuat pengunjung itu bisa merefleksikan apa yang bisa mereka lakukan dari semangat perdamaian yang sudah dicontohkan oleh Gus Dur maupun Daisaku Ikeda. Dan terakhir itu ada area aktivasi di mana pengunjung nih bisa mulai melalui permainan card game, bisa melalui permainan puzzle, bisa melalui silang, belajar untuk ternyata kolaborasi itu seru ya. Ternyata kita bisa loh kerjasama untuk perdamaian dan itu ternyata seru dan bermakna. Itu yang kita ingin tampilkan di dalam pameran ini. Saya tadi sampai merinding gitu ya, diceritain bagaimana melekatnya pemikiran masyarakat di Papua tentang Gus Dur. Tapi Kak Ahyong, ini siapa saja yang bisa mengunjungi pameran Dialog Peradaban 2025? Apakah hanya anggota Gus Durian saja atau terbuka untuk umum? Terbuka, tentu saja terbuka untuk umum. Oke, jadi boleh datang ya, siapapun boleh datang. Sangat boleh, sangat welcome. Kita Inaya selalu standby ya di Masjid Istiqlal ya. Berarti alasannya dua kalau datang, antara mau lihat pameran atau ketemu sama Ning Inayah gitu ya untuk foto bersama. Benar sekali. Oke, jadi brand ambassador ini ya. Oke, baik Jawa Kopdar. Kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopdar, tadi kita udah ngomongin ya bagaimana apa aja sih yang ada di dalam pameran Dialog Peradaban 2025. Tapi ini kurang afdol rasanya kalau kita nggak membahas juga bagaimana pembukaan pameran kemarin. Nih Inaya, gimana kira-kira pembukaan kemarin? Mungkin apa juga dihadiri siapa saja di sana, boleh diceritakan? Kemarin itu pembukaannya seru sekali, Mbak Indah. Jadi kemarin itu ada teman-teman dari berbagai agama, dari berbagai kelompok gitu ya, dari berbagai latar belakang, bareng-bareng. Terus kemudian yang buka itu Pak Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan gitu ya. Beliau yang buka, beliau yang mukul gendang jadi bukanya itu kan bareng Ibu Sinta dan juga Bapak Terasaki. Bapak Terasaki ini wakilnya Bapak Daisaku Ikeda dari Jepang. Jadi beliau tuh pertama kalinya ke Indonesia, langsung ke sini kemarin itu. Terus jadi Pak Terasaki itu mukul beduk, biar tahu rasanya jadi jadi pemukul beduk. Nah, sementara Pak Menko PMK itu mukul beduk beduk Jepang itu ya. Gitu. Jadi untuk nunjukin kita ternyata punya banyak kebudayaan yang sama. Nah, terus kemarin itu mereka rame-rame nonton nonton film animasi ini di belakang saya, film animasinya lagi diputarkan segala macam dan juga Pak Menteri sempat foto bareng Gus Dur. Wah, di sini bisa foto bareng Gus Dur di pameran ini. Jadi kemarin itu alhamdulillah seru sekali. Jadi teman-teman kalau yang belum datang, belum lihat, boleh banget lihat, boleh banget nonton. Melakukan apa yang sudah dilakukan Pak Menteri kemarin gitu. Oh, seperti itu. Makanya kemarin saya juga mengutip ya pernyataan dari Menko PMK, ada pesan dari Gus Dur bahwa membangun persahabatan dan perdamaian harus dilakukan dengan hati yang tulus. Apakah dulu dari Ning Inaya juga pernah dipesani seperti itu? Tapi sebelum ini saya lihat-lihat, saya hanya melihat layar di belakang. Mungkin kameranya boleh agak ditengahkan supaya saya bisa melihat wajah Ning Inaya lebih jelas di
di Oh sini. gitu, oke. Karena memang tadi niatnya ya pemirsa, ingin pamer video yang ada di belakangnya tadi, ingin diberitahukan kepada kita semua. Oke, ini sudah lebih jelas. Gimana, apakah dulu juga waktu ningin ayah kecil atau mungkin beranjak dewasa juga pernah diberikan pesan seperti itu, harus tulus untuk persahabatan atau bagaimana? Ya, kalau Bapak mah pesannya ojo lali sholate, oh enggak, bukan itu ya. Iya, kalau Bapak itu kan memang sepanjang hidupnya itu berteman dengan berbagai macam kelompok ya, berbagai orang dari berbagai macam. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kalau tadi kita udah ngomongin ya soal kalau misalnya kita datang ke pameran Dialog Peradaban 2025, kita bisa berfoto langsung dengan Gus Dur. Berarti itu titik lokasinya tuh bagaimana Kak Ayong? Kita masuk ke Selasar itu, terus nanti kalau kita mau nyari itu di sebelah mana? Untuk titiknya. Jadi titiknya itu adalah harus melihat pameran dulu dari ruang tamu, ruang baca, Oke. dan terakhir berfoto bersama Gus Dur. Oke. Setelah pengunjung setelah pengunjung melihat-lihat pameran, biar langsung dapat semangat Gus Dur untuk perdamaian dan kemanusiaan ternyata begini loh, baru bisa dialog gitu. Oke, berarti ini ya, nggak bisa nih yang namanya main-main, cuman datang di depan, foto sama Gus Dur, terus pulang. Jadi kita nggak bisa melewatkan step by stepnya pameran Dialog Peradaban ini. Masuk dulu, diselesaikan setiap ruangan-ruangannya. Di akhir spesialnya kita bisa berfoto dengan Gus Dur sekaligus bisa berdialog begitu ya. Oke, baik, Ko Ayong, kalau misalnya berbicara soal peran generasi muda, pasti kita juga harus menggandeng, melibatkan generasi muda karena mereka-mereka juga yang akan meneruskan bangsa ini. Nah, kalau melihat dari pameran ini, kira-kira relevansi gagasan yang dibawa oleh Gus Dur sekaligus Ikeda ini apakah nanti akan relevan dengan generasi muda? Tentu saja ini sangat relevan karena memang salah satu fokus dari Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda itu adalah pembinaan penerus bangsa, pembinaan kaum muda. Karena seperti tadi Mbak Indah bilang, mereka lah bukan cuman penerus kita, mereka adalah masa depannya kita. Itu yang selalu Ikeda Sensei katakan gitu. Jadi memang secara relevansi, karena dunia masa depan itu justru milik anak muda sekarang. Gitu, tapi dunia ke depan itu nggak akan kayak seperti warisan yang dikasih terus kita anak muda sekarang tinggal terima aja, tuh nggak mungkin. Jadi justru kita melalui semangat dari Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda, kita ingin anak muda yang sekarang itu setelah melihat pameran itu mulai timbul satu pertanyaan di mereka, apa yang bisa saya lakukan untuk perdamaian? Atau setidaknya ya, apa yang bisa saya lakukan untuk teman saya, untuk orang-orang yang berbeda dengan saya di sekitar saya, gitu. Jadi berdasarkan pemikiran dari Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda ya, kalau Mbak Indah baca buku Dialog Peradaban, keduanya itu banyak bicara tentang bagaimana kita hidup itu harus berkontribusi buat kesejahteraan orang lain. Itu yang selalu ditekankan oleh Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda di dalam buku itu, gitu. Dan kami yakin yang bisa membentuk masa depannya harus anak muda sendiri, gitu. Jadi saja ya semua itu sangat relevan gitu. Karena tidak mungkin gitu kalau kita sebagai generasi muda tidak melakukan sesuatu dan kita mengharapkan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dunia pada saat itu adalah dunia yang kita inginkan, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi memang sangat penting ya. Betul. Ada satu poin yang saya sangat suka ya dari kutipannya Gus Dur misalnya adalah, karena Gus Dur bicara merusak alam berarti merusak kemanusiaan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalau alam sekarang kita banyak melihat ada eksploitasi alam. Ya, kita sebenarnya ketika kita bicara tentang alam, maka tidak terlepas dari sekarang yang mungkin banyak digaungkan itu SDGs ya. SDGs penting bagi kita untuk menjaga alam, bukan cuma menjaga alam dalam arti kita itu lebih besar dari alam, bukan.
Menjaga alam dalam arti kita adalah bagian dari alam. Umat manusia itu adalah bagian dari alam. Jadi kalau kita merusak alam, maka kita akan merusak kemanusiaan itu sendiri. Iya. Gitu. Jadi itulah yang kemudian kita merasa semangat Gus Dur ini sangat luar biasa. Oke. Begitu Begitu. pula misalnya dengan Bapak Daisaku Ikeda. Bapak Daisaku Ikeda, bagi beliau itu setiap tahun selalu menuliskan proposal perdamaian untuk PBB dari tahun 1983 sampai tahun 2022. Dan di dalam itu beliau selalu memberikan berbagai proposal untuk bagaimana kita memastikan alam ini bisa lestari supaya apa? Generasi masa depan pun bisa menikmati kehidupan yang benar-benar damai dan sejahtera. Oke, ini ya, saya jadi penasaran, pengen sekali lihat ke pamerannya langsung. Kalau misalnya ada masyarakat yang berminat untuk mengunjungi pameran Dialog Peradaban 2025 ini, Kak Ayong, itu bagaimana sistemnya? Apakah ada pendaftaran online kah? Atau kita bisa akses di mana untuk informasinya? Bisa langsung aja ya ke lokasi, gratis, benar-benar gratis. Ya, nanti bisa di Istiqlal, kemudian dari Istiqlal itu akan sampai tanggal 7 Oktober, kemudian akan berlanjut lagi di Makara Art Center di Universitas Indonesia Depok, itu dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 23 Oktober. Dan kemudian akan berlanjut dari ke kantor pusat Soka Gakkai, pusat kebudayaan Soka Gakkai dari tanggal 25 Oktober. Itu silakan datang, itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya ini ya, saya cuma takut HTM-nya mahal gitu ya. Tapi itu dari jam berapa, Kak Ayong? Kalau kita di Istiqlal nanti rencananya itu bukanya itu dari pagi jam 9 sampai sore ya, jam setengah 6 sore. Oke, kalau untuk di venue yang lain itu di jam berapa? Apakah sama? Sama, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke, cari aman biar kalau misalnya pengen menikmati suasana yang lebih otentik begitu ya, berarti datangnya lebih awal, lebih pagi ya. Sekaligus bisa registrasi langsung di sana, dan jangan khawatir, ini Kak Ayong sudah memastikan 100% gratis, tidak dipungut biaya. Oke ya Kak Ayong, aman ya? Oke, baik. Ini sepertinya Ning Inaya sudah bergabung bersama kami lagi. Aman, Ning? Wah, ini langsung... Aman, maaf ya tadi keputus. Nggak apa-apa. Saya tadi kayaknya nggak direstuin sama orang tua, jadi putus. Oke. Saya nggak berani seuzon kalau itu. Saya tadi mikirnya gini, karena saking ramainya di sana, Ning Inaya mungkin masih diajak foto itu barusan. Oke, baik, Ning. Sudah aman ya, sudah bisa mendengar suara dari studio lagi. Kita akan lanjut cerita-cerita bagaimana terkait dengan pembukaan pameran Dialog Peradaban 2025. Wah ini kayaknya banyak yang ngajak foto ini kalau untuk Ning Inayah ya. Karena saya kalau misalnya ke sana juga ngajakin foto Ning Inayah duluan, baru masuk pameran terus foto sama Gus Dur di akhir. Oh udahlah, ini kayaknya udah selesai nih kayaknya. Oh enggak? Udah. Belum. Oh udah. Oke, gimana nih bisa dilanjutkan terkait dengan pembukaan pameran Dialog Peradaban 2025? Iya, itu kemarin sih seru banget pembukaannya. Kebetulan yang membuka itu adalah Bapak Menko PMK dan juga bersama Bapak Terasaki. Bapak Terasaki Hirotsugu ini adalah wakilnya Bapak Daisaku Ikeda. Jadi beliau ini jauh-jauh datang dari Jepang kemarin itu ke Indonesia pertama kali kemarin. Nah, untuk pembukaan Pak Terasaki ini kita minta untuk mukul beduk Masjid Istiqlal, sementara Bapak Menko PMK untuk mukul beduknya Jepang gitu. Jadi switch ternyata ya. Kita ini betul, ternyata kita semuanya punya kebudayaan yang hampir mirip gitu. Nah, kebetulan Mbak Indah ini samping saya udah ada pantas ya, langsung standby di sini. Oh, kelihatan real sekali ya. Ya ini cut out yang kita ambil dari Museum Islam Hasyim Asy'ari di Jombang gitu. Jadi kita pinjam gitu. Oke. Kalau dari Ning Inayah sendiri, saya kan belum pernah ketemu Gus Dur nih gitu ya. Tapi kalau Ning Inayah, apakah dari figur di sana itu kelihatan sangat real atau cukuplah untuk dilihat oleh pengunjung juga?
Ini sangat real kayaknya, karena dari kemarin itu banyak banget Revisi ya? pengunjung itu pasti minta foto. Oke. Bahkan kemarin Pak Menteri itu juga langsung minta foto sama Gus Dur ini, Gus Dur kan. Oke, jadi ini adalah testimoni dari, wah ini sudah bukan keluarga lagi, tapi memang sudah saudaranya Gus Dur ya. Jadi yang menilai Ning Inaya sudah sangat-sangat real ya di situ. Jadi selain foto sama Ning Inaya di sana, boleh ya foto sama Ning Inaya, foto sama Gus Dur juga itu. Iya. Oke, tapi Ning, kalau misalnya untuk kolaborasi itu apakah juga ada dukungan dari pemerintah setempat atau komunitas-komunitas yang lain begitu? Ini waduh, dukungannya saya banyak banget, saya sampai apa ya, kalau misalnya terutama teman-teman profesional gitu ya, itu ini yang mulai dari membuat apa namanya, pamerannya sendiri, orang-orang seperti Ko Ayong dan ada beberapa kurator-kurator lain gitu. Lalu kemudian teman-teman Soka Gakkai, juga dari teman-teman dari berbagai macam kelompok, ada Bapak Purnomo Yuskiantoro Center itu membantu juga, pemerintah juga membantu, dan tapi terutama teman-teman ini ya, profesional, misalnya seperti band Lojo itu band kebanggaannya Jawa Timur, nah itu bikinin lagu theme song itu untuk pameran ini khusus gitu. Nah ini jadi pembuatan komik, pembuatan animasi, pembuatan berbagai macam lah yang kami tampilkan di pameran ini, termasuk salah satunya kolaborasinya itu. Jadi kan kita memunculkan salah satu kebudayaan Jepang itu adalah bikin itu loh Mbak, 1000 burung bangau origami, karena itu kan lambang perdamaian. Nah, ini 1000 burung bangaunya itu dibuat dari berbagai macam kelompok juga. Gitu. Dari teman-teman sekolah, dari kelompok-kelompok agama, sampai Pak Menteri juga kemarin ikutan bikin juga gitu. Jadi ini kalau bukan karena kontribusi semuanya, ya nggak mungkin tercapai. Tapi saya juga yakin hal ini karena nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai pertemanan yang juga selalu dibawa oleh Gus Dur dan Bapak Daisaku Ikeda. Makanya banyak orang yang mau ikutan dan kontribusi dan membantu. Jadi mungkin kalau bukan mereka berdua, saya juga nggak tahu apakah mereka mau bantuin atau enggak kan gitu. Oke, baik Ning Inaya, ini yang saya perhatikan adalah sederhana tapi bermakna. Oke, baik. Jemaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita dari tadi sudah banyak sekali ngobrolin soal pameran Dialog Peradaban 2025, inspirasi perdamaian dari Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Nah, ini sampailah kita di penghujung, tapi sebelum kita berpisah ya, Ko Ahyeong dan juga Ning Inaya, saya kepada Ko Ahyeong terlebih dahulu, mungkin ada harapan yang dibawa dari pameran ini, atau mungkin juga harapan tidak hanya kepada pameran, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia atau apapun itu. Silakan ke Ahyeong. Baik, Mbak Indah. Jadi memang ketika buku Dialog Peradaban yang bahasa Indonesia terbit, saya sama rekan-rekan itu sudah ada kepikiran, wah ini bukunya bagus sekali nih, ini harus dijadikan sebuah pameran. Tujuannya itu adalah untuk menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa ini supaya bisa menginspirasi lebih banyak orang. Jadi saya sendiri benar mengharapkan dan merasa siapapun yang datang ke pameran ini itu benar-benar pasti akan terinspirasi gitu. Bukan cuma terinspirasi, tapi akan mendapat satu pemberdayaan bahwa kita, seperti kata Ikeda Sensei ya, generasi muda itu adalah pemilik dunia ini, pemilik masa depan ini. Kalau bahasanya Ikeda Sensei, the world is yours to change. Gitu. Jadi benar-benar kita harus mengambil peran. Ikeda Sensei, Bapak Daisaku Ikeda selalu mengajarkan kami bahwa kita hidup itu, setiap manusia itu punya misinya. Misinya apa? Bukan hanya sendiri yang menjadi orang yang luar biasa, tapi membantu teman-teman yang lain pun bisa menjalani kehidupan yang bahagia, bisa menjalani kehidupan yang damai. Jadi masyarakat yang damai, dunia yang damai itu ada di tangan siapa? Bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan institusi, tapi ada di tangan kita setiap orang yang cinta damai, cinta kemanusiaan.
So let's do something, take action gitu. Jangan menunggu, jangan ragu. Anak muda punya satu kelebihan, yaitu apa? Silakan berbuat salah, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama berusaha, sama-sama berjuang untuk apa? Masa depan yang kita inginkan, untuk kemanusiaan yang damai. Ya, mungkin itu yang saya benar harapkan ya, bahwa setiap pengunjung, ayo datang ke pameran ini dan rasakan sendiri inspirasi dari Gus Dur maupun Bapak Daisaku Ikeda. Oke, baik Kak Ahyong, itu ya. Yang penting adalah jangan lupa datang ke pameran Dialog Peradaban 2025 karena acaranya ini masih berlangsung terus ya selama 1 bulan ke depan. Nanti bisa kepoin informasinya melalui apa Kak Ahyong? Instagram atau website? Ya, ada Instagram, ada Instagramnya. Boleh disebutkan username-nya juga? Dialog Peradaban ya Mbak Inaya, saya nggak lupa. Iya betul, pameran Dialog Peradaban. Oke, pameran Dialog Peradaban. Ya. Oke, baik, ini kita akan lanjut kepada Ning Inaya. Wah, ini ya dari tadi sudah bersiap-siap kayaknya ingin memberikan harapan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang sedang menonton. Silakan Ning Inaya. Ya karena tadi dimintanya katanya dalam bentuk pantun, jadi mungkin apa ya, mungkin saya cuman bilang mau jajan nggak punya uang, Cakep, duit di kantong cuman ceban. cakep, Kalau teman-teman semua punya waktu luang, cakep. jangan lupa ke pameran Dialog Peradaban. Oke, mungkin terakhir nih Inaya, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang sedang menonton? Ya, yang ingin kami harapan besar sebenarnya yang ingin kami bawa dari pameran ini bukan hanya untuk menunjukkan bukunya, tapi yang paling penting itu adalah mengajak orang untuk kemudian menyadari bersama-sama bahwa wah, kalau hari ini saya pengen dunia itu lebih damai, lebih baik, ternyata yang perlu melakukan tindakan itu nggak perlu nunggu pemerintah, nggak perlu nunggu siapapun. Saya mulai bisa untuk melakukan sesuatu. Sesimpel-simpelnya, saya selalu bisa untuk membuat persahabatan dengan siapapun. Karena perdamaian dimulai dari persahabatan. Oke, baik, terima kasih banyak nih Inaya Wahid dan juga Ko Ahyong. Ini selamat dan sukses untuk pameran Dialog Peradaban 2025. Ini nggak boleh berhenti pertama dan terakhir di tahun ini ya. Pasti akan terus berlanjut di tahun-tahun yang mendatang dan kita tunggu apakah gebrakan di tahun-tahun atau event-event yang berikutnya gitu ya. Ini berarti kalau nanti kita ketemu lagi, pantun yang berikutnya disiapin lagi ya, Ning Inaya. Siap. Oke, baik, semoga sehat selalu dan juga bisa bermanfaat juga obrolan kita di sore hari ini. Tentunya jamaah Kopi Darmo yang mungkin nanti tertarik atau bukan mungkin lagi, tapi pasti tertarik untuk mengunjungi pameran Dialog Peradaban 2025 Inspirasi Perdamaian dari Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Pameran ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Jadi untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi media sosial Instagramnya di Pameran Dialog Peradaban 2025. Itu sudah pasti muncul di Instagram. Nanti bisa dikepoin aja. Dan untuk pameran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Spesial nanti kalau Anda sudah menyusuri pameran dari awal sampai akhir, di pintu sebelum keluar Anda bisa berfoto bersama dengan Gus Dur di sana. Oke, baik, terima kasih jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kopaidi, kini segenap petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.